Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, hari ini kami dari DJ Entertainment akan berkunjung ke Dinkominfo, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, biasanya saya sering mengundang orang, dan saya sekarang yang diundang orang untuk collab tentang bagaimana tentang jati diri saya. Baik, kita masuk ke studio Gemarandi karena sebentar lagi kita akan mulai. Oke. Boleh tahu kami itu akan menuju ke studio Gemarandi. Katanya kami mau collab podcast. Di mana Kak? Boleh kami sana ya? Boleh. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya, studio Gemarandi. Di sini kami akan collab podcast. Biasanya saya mau podcast orang, saya di podcast oleh orang juga. Terbalik sekarang ya. Pagi untuk semua Randiker semuanya yang masih setia di 107 FM untuk hari ini ya, hari Rabu 23 Maret 2022. Selamat kita Randikers. Mendapatkan prestasi adalah suatu kebanggaan Randikers, baik itu kebanggaan bagi diri sendiri, orang tua, keluarga, guru dan lainnya. Bukan hanya prestasi belajar di kelas akademik atau di dunia pendidikan saja. Prestasi juga bisa kita dapatkan dalam hal lain nih, seperti prestasi olahraga, kreativitas, seni, dan prestasi kerja lainnya. Karena prestasi bukan hanya apa yang didapatkan dalam suatu lomba atau kompetisi saja. Tanpa kerja keras, tak ada prestasi memuaskan yang bisa Anda capai. Pagi ini Randikers, kami mendatangkan salah satu guru yang luar biasa dan penuh inspirasi. Beliau adalah guru olahraga, coach juga ya, belakangan peraih double winners dalam ajang Pekan Olahraga Sumatera Selatan ke-13 tahun 2021 di Ukuraya. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak. Halo Bu. Yang luar biasa banget ini ya. Kita kenalan dulu ya, namanya ini Bapak Firmansyah Randikers, yang dikenal dengan Pak Aci ya. Jadi ini sebenarnya kita juga ingin tahu nih ya, Randikers juga dari mana ini namanya Pak Aci tapi nama aslinya Firmansyah. Ini gimana nih ceritanya nih? Oke, baik. Nama Pak Aci. Dulunya kan sering dipanggil Aci, tapi pakai K. Namanya tuh Aci. AA kecil. Nah, kebetulan ada adik yang sekolah di SMA 1 dan saya juga ngajar di SMA 1. Dia bukan manggil bapak, manggil Ci gitu. Akhirnya kawan-kawan nurut, woi Pak Aci. Akhirnya sampai sekarang, dari tahun 2016 sampai sekarang dipanggil Pak Aci. Terus nama itu tidak melekat sampai sekarang dan sangat bersahabat. Baik, Randikers, jadi ini bisa dibilang asal usul ya. Asal usul nama Aci ya. Iya, Aci. Baik, Aci. Ini jadi sampai sekarang nama kerennya Aci ya. Iya, Aci. Baik. Tapi berarti udah ada akikah baru dong ya? Karena udah ngubah nama nih dalam keluarga. Enggak ya? Ini sebagai nama, apa namanya bahasanya tuh? Nama kece aja gitu. Iya. Nama-nama ini. Nama bahasa itu kalau artis tuh ngomongnya tuh bagaimana menurut itu hanya menjadi nama pamor saja itu. Oh, baik ya, untuk nama artis ya. Musi Banyuasin. Kalau artis bukan sih sebenarnya, jauh. Artis loh, karena banyak banget prestasi yang dicapai oleh
tamu kita di pagi hari ini. Luar biasa. Sebenarnya saya juga ini bukan tamu ya, karena beliau ini juga host juga loh, Ranikers ya. Tapi itu nanti akan kita bahas Ranikers. Tapi kita mau kenalan dulu ya. Karena kalau kita belum kenalan, kita juga nggak bisa dekat ya. Aduh. Baik Ranikers, ini yang jadi menarik kali ini, beliau ini adalah guru olahraga. Ini emang cita-cita dari kecil nih Pak Haji ingin jadi guru? Iya, cita-cita dari kecil, dari SD. Waktu SD itu saya sangat menyenangi olahraga, dan kebetulan saya juga sangat terinspirasi dari Pak Waryanto. Dulu dia mengajar di SD Negeri 2 Sekayu. Cara mengajarnya bagus, keren, dan sekarang alhamdulillah akhirnya tercapai dengan semangat menjadi guru olahraga. Yang dulu basic saya itu sukanya senam, dulu tuh diajar oleh Pak Yanto senam, selalu langganan juara terus senam poco-poco kalau zaman dahulu, senam poco-poco, senam SKJ akhirnya. Nah, nggak tahu ketika SMP itu berubah pikiran, nggak pingin jadi guru olahraga, nggak tahu kan, pengennya jadi pengen jadi polisi pengen jadi tentara Pas waktu SMK berubah lagi pikiran, jadi pengusaha gitu. Nggak tahunya doa anak kecil yang diterima Subhanahu wa ta'ala. Punya doa anak kecil menjadi guru olahraga. Jadi untuk guru yang sudah menginspirasi Pak Haji sekarang, alhamdulillah masih ada di Sekayu atau gimana? Iya, masih ada. Sekarang dia kerja di dinas pemuda olahraga di sekolah. Kira-kira lihat nggak beliau saat ini? Kayaknya nggak tahu. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Waryanto yang sudah menginspirasi saya untuk menjadi guru olahraga. Pokoknya the best lah untuk Pak Yanto. Baik, hai Pak Yanto. Aduh, pastinya bangga dong ya menjadi guru dari sosok Pak Haji ini, murid yang luar biasa, dan akhirnya juga menjadi sosok guru yang mempunyai prestasi yang sangat membanggakan. Baik, Ranikers, tadi juga udah disampaikan sama Pak Haji kenapa beliau ini memilih guru, memang benar cita-cita dari kecil. Dan Pak Haji ini asli orang Sekayu atau ada campuran dari daerah lain? Baik, kalau orang tua itu aslinya Kuningan, Jawa Barat. Satu kampung mereka merantau, akhirnya udah tahu tahun berapa, mungkin tahun 70-an mereka merantau ke Sekayu. Saya lahir di sini, saya lahir di Sekayu, sekolah pun di Sekayu kecuali kuliah. Kalau kuliah di Jambi. Iya. Dari Jambi kembali lagi ke Sekayu ya? Dari Jambi kembali lagi ke Sekayu, mengabdi di Sekayu. Baik. Jadi memang bisa dibilang asli Sekayu, Ranikers ya Pak Haji ini. Untuk peran menjadi profesi guru olahraga ini sudah berapa lama? Guru olahraga ini dulu waktu sebelum di Sekayu ini pernah mengajar di SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti Jambi. Itu sekitar setahun lebih, tapi akhirnya mau pindah aja ke Sekayu. Dan di Sekayu ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Sekayu dari tahun 2016. Jadi sekarang sekitaran sudah hampir berapa tuh? 2016, sekarang udah 2022, udah lama banget. Lumayan lah. Perjalanannya, pengalamannya luar biasa nih dari Pak Haji. Alhamdulillah sekarang kemarin sempat, alhamdulillah sekarang lulus ASN PDGK. Jadi ini setelah ini bakalan ada makan-makan besar ya kita, karena ada kebahagiaan dari Pak Haji ya, lulus kan? Insya Allah, amin. Baik Ranikers, jadi selain seorang guru Pak Haji ini ya, guru olahraga, tapi dari profesi guru ini beliau juga meraih penghargaan Ranikers. Dan selain itu juga Pak Haji ini juga merintis di dunia broadcasting, ada dunia usaha juga, banyak banget ya untuk profesi dari beliau ini Ranikers ya. Dan yang sangat menarik sekali ini, seperti untuk obrolan kita kali ini Ranikers ya,
untuk mengenal sosok dari Pak Aji ini yang merupakan guru olahraga dan juga coach bola tangan peraih Global Winners dalam ajang Pekan Olahraga Sumatera Selatan ke-13 tahun 2021. Ini mana nih untuk apa bisa dibilang masnya ya? Ya. Ini Oh, dari dua emas ya. Ya. Gimana nih perasaannya pada saat itu? lumayan bangga sekali Terkejut karena Gimana? kan kami ini masih baru. Baru 3 tahun berdiri Hati Muba Asosiasi Bola Tangan Indonesia Iya. Baru 3 tahun, terus alhamdulillah mendapatkan 2 emas sekaligus dan mengalahkan tuan rumah. Alhamdulillah, luar Iya, biasa. mengalahkan juara bertahan yang kemarin di Prabu Muli. Alhamdulillah bisa mencapai target. Ya, ini kan kalau untuk di Musi Banyasin sendiri ya, bola tangan ini masih sangat asing bisa dibilang. Itu seperti apa sih bola tangan ini? Bisa Bola- dijelaskan kepada Radikers? Bola tangan itu adalah suatu permainan yang dilakukan oleh 2 tim. Itu 2 tim itu mempunyai gawang sama seperti sepak bola atau futsal. Perbedaannya adalah memakai tangan. Kalau bola kaki atau futsal kan pakai kaki nih. Oh, ya. Ya, kalau ini pakai tangan hampir kayak polo air. Nah, Oh, ya, itu. Cuman masih ada sedikit peraturan dalam bola basket. Dan menyutingnya itu kalau misalnya mau ngegol ke gawang itu ada batas garis untuk mencetak gol. Itu garis ini 6 pada salah batasnya ini. Nah, nggak boleh lewat dari garis itu. Itu kalau di MUBA ini benar-benar sangat baru dan sangat masih awam sekali. Kalau di daerah luar udah sangat lama. Bahkan futsal dengan bola tangan itu kalau dalam sejarahnya duluan bola tangan lebih lama. Tapi lebih viralnya futsal ya. Karena futsal itu itu diminati semua kalangan masyarakat dari anak kecil sampai orang tua pun masih mau main futsal. Berarti kalau untuk permainan bola tangan sendiri apa ada kriterianya juga nih? Kalau kriteria itu kami kemarin kebetulan memilih pemain yang punya fisik yang sangat bagus. Tentu tinggi yang paling penting itu. Kalau kecil boleh nggak? Ya boleh, tapi kalau tinggi itu rentan susah mendapat bola karena orang yang badan tinggi itu gampang kayak basket lah ya. Kayak basket. Kami juga kemarin merekrut pemain lagi yang terbaru. Kami mencari basic yang sudah mempunyai bisa bermain voli dan main basket. Karena ada basic di situ, cara megang bola gimana, terus cara smash itu kan kalau di handball itu di bola tangan itu bukan smash namanya ya, shooting namanya. Tapi gaya-gaya shooting itu kayak smash volley. Terus dari gaya passing juga itu seperti basket. Nah, kayak gitu. Seru tuh sebenarnya ya bola tangan ini. Baik, tadi ini baru 3 tahun ya untuk di Baru 3 tahun dan kebetulan kemarin hari ulang tahunnya. Ini untuk jumlahnya sendiri yang ada di MUBA ini ada berapa orang nih? Jumlah aktifnya maksudnya? Yang aktif. Yang aktif sekitaran cowok cewek kan? Kalau ini nggak salah sekitaran 20 lebih. Satu timnya aja kan cowok kan sekitaran 14. Jadi 14 tambah pas 28. 28 ya. Kalau misalnya bagi Radikers nih yang lagi dengerin 97 FM atau juga yang lagi melihat secara langsung kita pada kesempatan pagi hari ini tertarik untuk mengikuti bola tangan ini, bisa kasih informasinya nih langsung kemana nih untuk lokasi? Oke, bisa langsung menghubungi saya di SMA Negeri Saskari, teman saya namanya Pak Aji. Jadi, karena lebih dekat kalau di SMA 1 ya. Jadi kalau ke SMA 1 langsung aja tanya aja Pak Aji, semua kenal ya. Baik. Jadi untuk bagi Radikers juga kalau ingin bergabung nih dalam untuk kegiatan olahraga bola tangan sendiri, apakah ada syarat-syarat yang harus dilengkapi atau langsung datang aja nih? Nggak ada syarat sebenarnya, langsung aja datang tempat latihan. Kebetulan sekarang lagi stop dulu kan, mungkin lagi ada kesibukan, nanti setelah mungkin lebaran ada lagi. Nggak ada persyaratan, cuma datang tapi nanti diseleksi. Ya kalau pas mau bertanding diseleksi lagi itu.
Untuk yang menyeleksinya nih langsung dari Pak Aji atau mendatangkan orang luar nih? Karena ini dari pelatih sendiri sih, pelatih kan ada 3 nih. Pelatih ada 3, jadi kami menyeleksi yang kami akan menyeleksi yang misalkan kalau ini kurang permainannya kurang bagus, ya kami terpaksa tidak dipertandingkan dulu, bukan dikeluarkan. Iya. Jadi Ranikers tidak rumit banget untuk Ranikers yang mau bergabung dalam olahraga bola tangan ini. Ranikers ya langsung datang aja temui Pak Aji ini. Untuk jadwal latihannya gimana nih Pak Aji? Kalau jadwal latihan itu biasanya kami kemarin itu karena mau pertandingan hampir setiap hari kecuali hari Minggu. Setiap sore. Kadang apalagi pas mau mepet pertandingan itu pagi sore terus. Makanya kami tidak sia-sia latihannya setiap hari pagi sore akhirnya mendapatkan double winner tadi. Oke, itu kami boleh tidak mengucapkan terima kasih di Arti Muba ini. Oke. Kami dari pelatih mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Giri sebagai ketua Arti Muba, terus manajer kami Pak Handri Wicaksana, terima kasih. Ada pelatih kepala lagi kan, pelatih kepala kami Pak Yusrizal Daud, Dr. Yusrizal. Terus pelatih kami, kalau saya ini pelatih cewek, ada 1 pelatih cowok, tapi kami gabung aja latihannya. Kadang saya yang juga pelatih fisik. Pelatih cowok ini adalah Bapak Denny Zuko, ya. Nah yang kedua baru saya ini. Terus saya ucapkan terima kasih juga kepada atlet yang sudah mau berjuang keras, walaupun ya ada keselio, ada bengkak luka, itu memang udah jadi teman di dalam olahraga. Yang tadinya cuma main voli, tidak ada adu kontak di lapangan. Kalau voli kan ada batas net. Berarti banyak tantangan nih. Banyak tantangan ini. Karena boleh dipeluk, boleh dipeluk gak pokoknya. Agak keras ini kalau bola tangan tuh dibanding futsal, karena lebih karena mainnya ini kan nangkap jadi ngeri, hati-hati. Pak Cik ini kenapa sih jadi langsung tertarik nih dengan bola tangan? Kenapa nggak memilih dengan olahraga jenis lainnya seperti futsal atau lainnya? Oke. Dulu waktu SD saya belajar senam poco-poco dan lain sebagainya, itu sering juara alhamdulillah. Ketika SMP saya bergabung di bela diri pencak silat tapak suci. Nah dulu saya artinya arti silat malah. Arti silat terus. Dapat prestasi juga pada saat itu? Ya alhamdulillah, tapi nggak terlalu banyak kan. Dulu nggak ada PPLP, jadi kalau sekarang ada. Tapi nggak terlalu banyak kalau dulu. Nah terus juga setelah di silat itu saya beralih ke olahraga handball ini. Tapi setelah tamat kuliah masuk sekolah, karena saya itu orangnya tidak fokus pada satu tempat, pengennya mencoba yang lain juga. Tapi paling banyak olahraga yang saya gemari adalah bela diri, karena semua bela diri saya pelajari di situ. Saya suka sekali dengan bela diri. Tapi bukan berarti untuk begojo, bukan, tapi untuk ngelatih anak didik sendiri sebenarnya. Saya punya perguruan. Dengan prestasi yang didapatkan oleh Pak Aji dan Ranikers ya untuk kategori olahraga bola tangan, punya rencana ke depan pengen mencoba yang lain jenis olahraga? Pengen maksudnya. Nggak apa-apa ya, silakan. Ya kalau kedepannya sih punya lagi yang lain gitu kan, nggak tahu apa. Atau saat ini lagi dalam dipelajari nih, diam-diam masih dalam rahasia. Ya, sepertinya dalam rahasia. Ya. Tapi bola tangan ini tetap mempertahankan. Karena sepertinya ini jangan sampai ditinggalkan. Sampai ditinggalkan. Ini sepertinya sudah berhasil alhamdulillah kemarin. Tapi bagaimana cara mempertahankan ini tadi? Ini sangat berat sekali. Karena pemain kemarin itu takutnya di Porprov yang akan datang umurnya udah habis. Kemarin selain dari Musi Banyuasin dan juga tuan rumah, berarti banyak sekali para peserta yang lainnya juga. Banyak sekali. Berapa peserta kemarin? Beberapa tim maksudnya. Nah, berapa timnya? Berapa tim? Kalau berapa tim itu berbeda-beda, cowok cewek.
hampir lupa kemarin berapa, lumayan banyak ya, lumayan banyak. Ya. Sekitaran 10 tim. 10 tim cowok, 10 tim cewek. Ya, hampir lupa kemarin. Jadi sempat shock instan nggak sih pada saat itu? Karena jadi juara. Tapi karena udah yakin dari selama latihan ya? Kami udah yakin sekali. Tapi yang kami ini apa berkarir sebagai guru olahraga, Pak Aci juga banget nih di dunia broadcast Finalika. Ini jadi pertanyaan untuk masyarakat muda juga nih, sejak kapan nih terbentuknya bisa, kalau kita lihat ya, ini kami lihat juga di media sosial kan, bisa jadi host, terus ada studio sendiri, itu berdirinya sejak kapan? Kalau berdirinya itu dari tahun 2018, tapi itu siswa saya yang buat YouTube itu. Nah, jadi dia mengajak saya untuk membuat podcast. Podcast ini baru sekitaran mungkin 1-2 tahun. Nah, dia mengajak saya untuk menjadi host di situ. Coba-coba kan, gimana Pak kalau kita buat podcast begini. Nah, oke. Coba di situ kan. Alhamdulillah ternyata viewersnya lumayan banyak kan di situ. Karena kalau di Sky ini belum ada podcast, jadi kami mencoba untuk membuat podcastnya Sekayu. Alhamdulillah kemarin kami mengundang bintang tamu yang lumayan sangat bagus. Ada yang juara 1 PON pencak silat di Papua, itu namanya Francisca. Ada Kupik Muba, Gabriela, terus Kopipa pembuat buku asal Muba juga, terus Nabila penari dari Muba yang menari di New Zealand, diajak oleh Ibu Bupati kalau nggak salah, lupa nanti. Itu alhamdulillah. Jadi dimulai dari siswa. Jadi kami teruskan. Siswanya sangat kreatif banget, bangga dong jadi. Iya, kreatif banget. Namanya Jerry Juliandi. Keren banget teman. Ranikers. Jika kita lihat juga Ranikers ketika Pak Aci ini juga lagi podcast, studionya luar biasa banget. Ini studionya di mana nih? Studio kami kalau dari belakang rumah Bupati itu sebelum SD Negeri 8 Sekayu, tepatnya di rumah Jerry itulah, di rumah anak saya itu. Jadi ada tempat khusus ya? Tempat khusus kan ya. Kami selain podcast ya mungkin ada membuat acting drama dan lain sebagainya. Kami namanya aja entertainment, kami bukan khusus podcast. Ada video yang lain kami coba untuk masukkan dalam YouTube mana aja. Apalagi kami suka banget yang namanya survival. Dan saya pengen survival. Kami mencoba hal yang baru. Survival itu adalah bertahan hidup. Kami akan mencoba ya di mana ada hutan, kebun, kami mencoba untuk survival. Kami belajar untuk menjadi orang yang bertahan hidup dimanapun. Baik. Untuk dana sendiri yang dikeluarkan pastinya banyak banget ya, dari podcast atau juga dari studio ini Ranikers. Itu gimana nih? Apa langsung dari uang kas Aji sendiri? Kalau dari situ
anak murid saya juga mengeluarkan uang yang dia Jadi ada kerjasama ya. kerjasama dia Luar biasa. mana. Pokoknya kami sekreatif mungkin membuat studio kami dengan apa namanya biaya yang minim. Mana yang bisa kami beli ya beli, kami coba buat ya buat. Karena kami belum mempunyai fasilitas yang sangat bagus lah, contohnya dari rekaman, dari kamera. Itu kami masih kalau dari segi YouTuber masih di bawah standar, tapi kami coba untuk berusaha lagi. Nah, kami boleh nggak promosi bahwa YouTube kami namanya DJ Entertainment. Baik, jadi bisa langsung kepo ya, jangan Iya. lupa like, subscribe Iya, juga. benar, jangan lupa di subscribe. Untuk dari podcast ini Pak Acik juga kita ingin mengetahui apakah ada timnya juga nggak, atau hanya cuma sama Jerry tadi? Ya, Hanya cuma sama berdua? Jerry tadi itulah. Baik. Mungkin ketika ada sedikit sesuatu yang apa namanya dibantu-bantu, ada temannya Jerry seperti Arif dan Soleh. Iya. Tuh, ketika lagi butuh kan, lagi Iya. tolong dong ini, mereka sangat membantu. Karena mereka juga bagian dari YouTube kami di bagian tentang video acting drama dan sebagainya. Seperti yang disampaikan Pak Acik, Ranikers ya, beliau ini suka dengan yang lain Ranikers. Maksudnya yang lain di sini adalah tidak pernah cukup dengan satu saja, seperti beliau ini tadi sudah mendapatkan penghargaan di kategori olahraga buat bola tangan, dan juga ingin mencoba di profesi lainnya seperti di dunia penyiaran ini. Jadinya dengan semangat yang luar biasa dan juga memang penghargaannya memang pas banget ya diberikan sebenarnya pada Pak Acik ini, Ranikers. Tapi Ranikers ada juga yang sangat menarik. Pak Acik ini juga seorang pengusaha juga, Ranikers ya. Luar biasa. Tapi nanti kita akan ngobrol kembali, Ranikers. Gimana nih usaha Pak Acik ini? Kira-kira apakah kita akan dihidangkan makanannya?